Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mawala. Qala Allah ta'ala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, yaitu beliau Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI, yang sangat kami hormati, teman-teman kelompok 5 dan juga teman-teman mahasiswa-mahasiswi semuanya yang kami banggakan, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Ibnu Abbas, mahasiswa dari Setip Al-Muslihun Telogo Blitar, yang akan menyampaikan materi dari mata kuliah pengantar pengelolaan kelas yang berjudul Pendekatan Manajerial, Psikologi, dan Sistem. Di sini ada 4 poin. Untuk poin yang A akan saya bahas berikut poin B. Yang A yaitu definisi pendekatan. Yang poin B adalah pendekatan manajerial. Untuk yang poin C adalah pendekatan psikologi. Yang terakhir atau poin D adalah pendekatan sistem. Poin yang B akan disampaikan teman kami, yaitu Saudari Vina Fangzuria, dan untuk yang poin D akan disampaikan teman kami, Saudara Bisri Mustafa. Untuk yang pertama, yaitu definisi pendekatan. Di dalam proses pembelajaran, dikenal beberapa istilah yang seringkali terdapat kemiripan kata-katanya. Yang istilah-istilah tersebut antara lain adalah pendekatan, pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, taktik pembelajaran, dan model pembelajaran. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dikerjakan guru dan siswa supaya tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien. Itu adalah mengenai pendekatan pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu cara yang digunakan untuk mengimplementasi rencana yang telah disusun, yang dapat berbentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai pekerja profesional, seorang guru harus mendalami kerangka acuan pendekatan-pendekatan kelas, sebab di dalam penggunaannya ia harus terlebih dahulu untuk meyakinkan bahwa pendekatan yang dipilih untuk menangani suatu kasus pengelolaan kelas yang merupakan alternatif terbaik dengan hakikat masalahnya. Jadi kalau pendekatannya sukses, insya Allah nanti kita diterima siapapun, terutama di dalam kelas. Kita akan diterima murid-murid kita. Untuk yang di luar kelas, kita bisa diterima oleh guru-guru yang lain, kepala sekolah, bahkan lebih luasnya kepada wali dari siswa-siswi. Maka pendekatan sangatlah penting bagi seorang guru. Untuk yang poin B, pendekatan manajerial. Pendekatan manajerial atau lebih umum dengan istilah pendekatan manajemen
adalah sebuah pendekatan yang bersifat sistematis karena pengelolaannya yang teratur dalam melibatkan unsur-unsur yang terbagi di dalam proses pembelajaran. Kegiatan manajerial ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi, dan pengawasan. Sebagaimana dalam kegiatan pembelajaran dikelola melalui kelima unsur tersebut sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan. Menurut Harold Kohns, pendekatan ini dibagi atas 11 definisi khusus, yaitu 1. Pendekatan berdasarkan kebiasaan, bahwa pendekatan ini berupaya untuk mengembangkan pemahaman tulang manajemen melalui pembelajaran pengalaman dari para manajer yang dahulu yang biasa dicapai melalui sejumlah kasus dan surat transfer tentang pelajaran-pelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman. Itulah yang pertama. Untuk selanjutnya, pendekatan berdasarkan perilaku individu. Ini juga penting. Pendekatan ini mempelajari manajemen dengan jalan memusatkan perhatian pada hubungan-hubungan antar perorangan di dalam organisasi-organisasi dengan fokus pada para individu dan motivasi mereka. Jadi fokusnya pada individu dan apa yang menjadi motivasi dari mereka itu yang difokuskan di poin yang kedua ini. Untuk poin yang ketiga, pendekatan berdasarkan perilaku kelompok. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada studi tentang pola-pola perilaku kelompok di dalam organisasi dan bukan pada hubungan antar individu mereka. Jadi yang ditekankan adalah organisasi, bukan individu mereka. Untuk yang keempat yaitu pendekatan berdasarkan kerjasama sosial. Pendekatan ini gabungan antar pendekatan individu dan kelompok dengan jalan mempelajari perilaku antar manusia sebagai sistem sosial yang mengkaitkan dua orang atau lebih bersama-sama dalam upaya mereka mencapai tujuan-tujuan bersama tertentu. Jadi yang dikedepankan adalah kerjasama, yaitu secara bersama-sama. Yang namanya kerjasama harus bersama-sama, kalau tidak nanti bukan kerjasama. Pendekatan sosioteknik. Pendekatan ini menekankan perlu dipertimbangkannya sistem-sistem sosial dan sistem teknik secara simultan dalam praktik manajemen. Mengingat bahwa sistem teknik mempunyai pengaruh besar atas sistem sosial organisasi. Jadi apa yang harus ditekankan di sini adalah sistem-sistem sosial dan sistem-sistem teknik secara simultan. Itu adalah yang penting di dalam pendekatan sosioteknik ini. Untuk yang keenam, pendekatan teori keputusan. Pendekatan ini menerapkan pengambilan keputusan sebagai sebuah tanggung jawab utama semua manajer dan difokuskannya perhatian pada pengembangan pemikiran manajemen sekitar proses pengambilan keputusan. Jadi titik akhir yang nantinya harus dipertimbangkan benar-benar adalah keputusan. Bagaimana keputusan diambil itu nanti juga berpengaruh. Pendekatan pusat komunikasi. Pendekatan ini mempelajari bagian-bagian interdepan dan dari organisasi-organisasi sewaktu mereka berinteraksi dengan dan dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Jadi mereka berinteraksi bagaimana dan siapa saja yang menjadi pendukung interaksi mereka itu atau pendukung interaksi dari setiap orang yang nantinya juga berpengaruh besar terhadap keadaan orang tersebut. Di dalam pendekatan pusat komunikasi itulah yang harus dipentingkan. Pendekatan matematis.
Pendekatan ini memandang manajemen sebagai sebuah proses yang dapat melalui model-model matematikal yang menyatakan elemen-elemen dasar suatu problem dan yang dapat menyediakan alat-alat untuk mengevaluasi solusi problem tersebut. Ini termasuk mencari permasalahan-permasalahan yang nantinya juga dipersiapkan apa yang harus dilakukan sebagai solusi pemecah permasalahan yang dihadapi. Bisa dikatakan seperti itu. Untuk yang kesembilan, pendekatan situasional. Pendekatan ini mempelajari perilaku manajerial sebagai suatu reaksi terhadap sekelompok keadaan tertentu dalam upaya mencapai sebuah praktik-praktik manajemen yang dianggap paling tepat guna menghadapi situasi tertentu. Pendekatan sumber daya manusia adalah poin yang ke-10. Sumber daya manusia itu sangat penting. Untuk itu, menurut pendekatan ini, manajemen dipelajari dengan sumber daya manusia sebagai dasar kajian atau tinjauan. Pendekatan ini mempelajari mengenai masalah individu, kelompok, dan lingkungan agar dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan produktivitas. Bagaimana perkembangan dari setiap individu, setiap kelompok, ataupun bahkan lingkungan yang nanti berdampak besar terhadap hasil yang terbaik dalam hal pendekatan. Yang terakhir adalah pendekatan kombinasi. Pendekatan ini berupaya untuk menyatukan konsep-konsep prinsip, teori dan teknik-teknik yang menjadi landasan praktik manajemen dengan jalan mengaitkan mereka dengan fungsi-fungsi para manajer. Adapun kombinasi nantinya adalah mengkombinasikan bagaimana cara yang satu dipraktekkan dengan cara yang lain. Kita gabungkan bersama yang nanti akan menimbulkan sebuah kesimpulan-kesimpulan terbaik dari beberapa kelompok-kelompok tersebut. Hasil dari kombinasi berbagai macam pendidikan, entah dari individu, ataupun kelompok, ataupun lingkungan. Seperti itu yang nantinya dapat menjadikan pendekatan manajerial di sini berhasil. Untuk selanjutnya mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, yang nantinya poin C dan D akan disampaikan oleh teman kami. Akhiran dari kami mengenai pembahasan masalah pendekatan. Sebagai penutup, kami menyampaikan sebuah ayat Al-Quran, termasuk ayat-ayat cinta. Surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang artinya sudah ada di samping ini. Namun di sini akan kami ambil adalah memang Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Namun berpasang-pasangan tersebut tidak akan menjadi sebuah pasangan yang ideal, katakanlah bisa bersatu sesuai yang diharapkan jika pendekatan-pendekatan tidak ditempuh. Untuk itu memang ada guru, ada murid, ada mahasiswa, ada dosen. Itu adalah sebuah contoh pasangan-pasangan yang telah menjadi sunatullah. Adapun yang nantinya bisa menjadikan mereka semua bersatu adalah dengan cara adanya pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa kita pelajari dari tema yang kami sampaikan ini. Billahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.